Kembali lagi kita di channelnya Pemuda Pojok Aspirasi Pemuda, Pemuda Percaya Diri ya. Oke, hadir di hadapan kita semua ada Bung Rohimat Resdiana, Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran. Halo Bung. Supaya ada pembahasan nih, apa nih yang bahas apa ya kita? Apa ya? Biar seru aja, karena kemarin kan kita sudah berbincang-bincang dengan Bung Sekjen ya, Bung Arifin. Kalau Bung Arifin itu dari apa, dari pegiat agama karena basicnya Pak Ustadz gitu ya, jadi saya sedikit malu sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah, karena kita kan tentu kehidupan harus menjadi lebih baik. Jadi kalau bertemu Pak Ustadz itu rasanya sejuk gitu kan, karena dapat tausiah terus gitu. Kalau saya juga Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi Pak Ustadz juga ini, Bung Ketua. Oke lah, kita berbincang-bincang saja dulu. Kalau belum perkenalan, silakan perkenalkan dulu. Halo, salam pemuda Indonesia, salam pemuda Pangandaran, pemuda percaya diri, pemuda juara Pangandaran juara. Saya Rohimat Resdiana, Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran periode 2021-2024. Saya bertempat tinggal di Kecamatan Padaheran, kecamatan yang mukanya Kabupaten Pangandaran. Jadi orang yang datang dari Bandung, Tasik, dari luar kota pasti melewati Padaheran kalau pakai jalur utama ke Pangandaran. Kecuali yang dari Jawa Tengah, kalau yang dari Jawa Barat, DKI dan lain sebagainya itu pasti lewat jalur Padaheran. Saya dari Padaheran, kebetulan alhamdulillah dipercaya menjadi Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran. Saya kira itu, kalau usia, umur dan lain sebagainya sudah jelas ya, karena di ART KNPI, usia KNPI ini adalah 40 tahun ke bawah, berarti saya ada di fase itu antara 30 sampai 40. 16 sampai 40 ya? Ya, 16 sampai 40. Kalau kita boleh tahu nih, kenapa menggunakan konsep pemuda percaya diri? Apa sih yang menjadi motivasi supaya pemuda-pemuda itu percaya diri? Saya mengambil jargon, itu sebenarnya tagline pemuda, tagline DPD KNPI Kabupaten Pangandaran ini adalah pemuda yang percaya diri. Karena hari ini kita secara nasional banyak yang membicarakan bahwa Indonesia ini mempunyai bonus demografi katanya. 70% nanti di usia Indonesia emas 2045 ya? 2045 dan 2022 sekarang sampai 2045 nanti mewujudkan Indonesia emas. Kita ini mempunyai bonus demografi, 70%-nya adalah usia yang produktif. Nah, seperti itu katanya gitu ya. Betul. Dengan berdasarkan survei ya, keabsahan dan validasi datanya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi katanya kita itu punya bonus demografi di usia yang produktif, usia muda, 16 sampai 45 tahun. Tetapi kita melihat rasionalisasinya, kita melihat pemuda hari ini memang bukan kurang ruang, tapi kurangnya percaya diri. Saya berpikir seperti itu. Kalau ruang sudah banyak, ruang aktualisasi sudah banyak, organisasi di Pangandaran sendiri OKP ada hampir 60 OKP untuk ruang untuk sebagai wadah atau wahana pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya. Tetapi toh pada kenyataannya ya yang itu saja. Karena apa? Karena ketika mereka ingin masuk ini tidak percaya diri, kurang pede dan lain sebagainya. Ingin bergaul tidak percaya diri. Nah, percaya diri ini juga bukan hanya rasanya, bukan hanya feel-nya saya percaya diri, tetapi didukung oleh kemampuan intelektualnya, kemampuan komunikasinya, sehingga menyebabkan orang tersebut percaya diri. Seperti itulah. Jadi saya inginnya pemuda Pangandaran ya percaya diri, karena Pangandaran ini sebagaimana visi misi Pak Bupati ingin mewujudkan bahwa Pangandaran ini sebagai destinasi wisata yang kelas dunia. Tentunya pemudanya harus percaya diri menghadapi orang-orang dari luar
daerah atau bahkan dari luar negeri. Dunia ya, Gitu. seluruh dunia. Jadi minimalnya kita percaya diri ngobrol dengan orang luar negeri, kita membuka diri, gitu. Terus kita bisa mengaktualisasikan diri kita bisa berkenalan, kita bisa baur dengan pemuda yang lainnya. Saya kira itu bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk perubahan pemuda di Kabupaten Pangandaran. Oke. Nah, untuk memotivasi nih, kadang di era globalisasi seperti hari ini gitu ya, tentu kita identik dengan yang berwujud, artinya kemewahan, terus gaya gitu kan, style gitu kan. Kalau pemuda hari ini kan melihat, apalagi mohon maaf ya, kaum perempuan gitu kan. Jadi nah, kadang bukan minder apa yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Bung Ketua. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, karena memang mau tidak mau hal-hal seperti itu juga kan fenomena yang ada di masyarakat gitu. Nah, ini juga menarik, ini harus jadi harus dijadikan satu pokok bahasan dalam ruang-ruang diskusi publik untuk khusus membahas masalah ini dengan pemuda. Kalau dulu Tan Malaka mengatakan bahwa kemewahan terakhir pemuda itu adalah idealisme. Jadi bukan harta bendanya, bukan warisannya atau bukan uangnya yang dimiliki seberapa, tapi idealisme pemuda itu sendiri yang menjadi kemewahan terakhirnya seperti itu. Nah, terus juga memang kita ya tidak menutup kemungkinan, bahkan saya sendiri ya dicap sukses ini karena pemikiran-pemikiran masyarakat kita ya seperti itu. Jadi kalau saya sering berangkat dari rumah, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, misalnya seperti itu, pasti masyarakat tetangga saya menanyakan, si Imat sudah punya apa, kan seperti itu. Yeah. Kan itu simbol kesuksesan yang mereka pikir itu adalah harta benda. Itu bukan, oh Imat ini nambah teman, itu kan yang paling penting kan, nambah teman, terus nambah wawasan. Oh Imat pergaulannya sekarang jadi bagus dan lain sebagainya. Tidak menilai itu, karena itu memang dorongan masyarakat kita juga, bukan hanya keinginan pemuda. Kalau keinginan pemuda jelas sebenarnya juga pengen mapan, pengen punya segalanya lah. Ambisi pemuda ini kita juga merasakan, kita pengen punya mobil bagus, kita pengen punya kendaraan bagus, kita pengen punya uang banyak, kan seperti itu. Nah, cuman sebenarnya bukan itu kemewahan pemuda itu. Tadi seperti yang tadi di awal, kemewahan terakhir pemuda itu adalah idealisme. Kalau boleh saya tambah, itu pernyataan Tan Malaka, idealismenya, intelektualnya, moralnya, kan seperti itu kemewahan terakhir pemuda. Betul. Kalau boleh ditambah. Ya. Jadi saya kira lah itu mah jangan dijadikan patokan. Yang penting eksistensi kita. Kalau di zaman kerajaan dulu, saya sekarang sedang fokus nonton The Last Kingdom, kalau di Netflix ada. Kalau zaman dulu pemuda ini dinilai reputasinya, bukan berapa penghasilannya dan bukan berapa asetnya, tapi reputasi pemuda tersebut sejauh mana, seperti itu. Jadi dilihat sejarahnya, dia sudah menorehkan sejarah apa, dia sudah membuat apa, perubahan apa, minimalnya di daerahnya, terutamanya kalau kita ya di kabupaten, kita sudah merubah apa di kondisi sosial, budaya, politik untuk pemuda hari ini. Saya kira itu yang harus menjadi patokan, bukan seberapa yang dihasilkan. Kalau itu yang jadi patokannya, kalau saya baca buku Pak Kiai Haji Irfan Hilmi, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, dulu tahun 2012 Pak Kiai Haji Irfan ini sudah menulis 2002-2003 itu sudah menulis dekadensi moral anak bangsa. Ya sekarang terjadi karena anak bangsa ini sekarang melihatnya kemewahan duniawi, bukan kemewahan dirinya, bukan intelektualnya yang diperbanyak, bukan moralnya yang diperbagus, tetapi mereka ingin uangnya yang diperbanyak, asetnya ditambah. Nah itu kan jadi memang sudah perubahan, pergeseran budaya saya lihat.
Nah kita netral lagi, jadi setiap ruang-ruang publik, diskusi publik ini harus penting dibahas. Oke, mantap. Konsepnya memang luar biasa sekali. Kalau ngomong-ngomong kita sudah berbicara terlalu jauh ya. Kalau boleh tahu sendiri nih, ketua ini sebenarnya basicnya dari mana sih sebetulnya? Dari bagaimana dulu ketika awal mula bergabung di KNPI sampai hari ini menjadi ketua KNPI Kabupaten Pangandaran. Kalau saya dulu awal kenal KNPI itu saya dulu jadi ketua Karang Taruna Desa. Jadi dulu saya jadi ketua Karang Taruna Desa di Desa Cimogo, desa saya tempat tinggal. Saya pulang dari kota. Saya berpikir dulu, ini sejarah dulu ya. Ini apa bukan sejarah, dongeng dulu lah. Jadi saya ke kota, saya bekerja. Dulu saya bekerja di Podomoro Group di Mega Sedayu, di Agung Sedayu Group. Saya kerja di sana. Ya lumayan lah penghasilan kalau untuk pemuda, dan kehura-huraannya cukup pada waktu itu sebenarnya. Ya. Cuman saya berpikir pada waktu itu, kalau saya terus di sana, apa yang bisa saya torehkan untuk masyarakat sekitar saya, atau kemanfaatannya untuk saya saja. Kalau tadi saya bilang reputasi saya apa nanti di mata masyarakat dan seperti itu. Terus yang paling ngeri itu saya lihat itu pas ada PHK. Jadi orang teman saya namanya Ongko, itu boleh saya sebutkan, dia itu sudah punya anak udah punya anak di SMA kelas 2, 1 di SMP kelas 1, di SD kelas 6, dan ada satu lagi yang masih TK. Dibayangkan kan, ketika itu dia sedang luar biasa membutuhkannya. Iya. Ternyata di tengah-tengah di PHK karena ada SDM baru, tenaga kerja baru yang baik, yang masih muda, yang masih fresh. Karena sistem kerja di kita seperti itu, kontrak dan lain sebagainya, yang bisa diputuskan kontrak kapan saja. Saya takut seperti itu. Akhirnya saya kembali ke daerah, atau saya balik ke kampung saya masuk menjadi bagian dari Karang Taruna. Saya jadi ketua Karang Taruna pada saat itu. Tidak berapa lama, saya diajak sama Kang Solehudin, ketua DPD KNPI sebelum saya diajak sama Kang Solehudin aktif di PK KNPI. Sampai saya menjadi ketua PK KNPI satu periode, jadi sekjen dulu pas zaman Kang Soleh, jadi wakil sekretaris. Kebetulan pada waktu itu sekretarisnya Kang Iwan Tarsiwan, saya jadi wakil sekretarisnya, terus saya jadi ketua PK. Saya diajak terus eksis di KNPI di Ciamis pas zaman Budi Kurnia, zaman Kang Budi Kurnia, ketua besar kita. Kalau yang Pangandaran sama Ciamis saya kira sama lah awalnya, karena induknya dari Ciamis, dan kita juga menganggap Kang Budi ini adalah cikal bakal KNPI Pangandaran, kan seperti itu. Karena dulu yang mengeskakan PLT ketua karteker di Kabupaten Pangandaran itu Kang Budi. Ya, yang jadi karteker ya ketua kakak pada waktu itu Kang Inul, Kang Daniel Nurdin. Nah, kalau di KNPI saya sudah sejak tahun 2015 kalau tidak salah, 2009 sampai sekarang KNPI. Ya, luar biasa. Karena saya dulu direkrutnya langsung di KNPI, sehingga saya di KNPI, saya kuliah di Galuh, saya tidak mengenal dunia apa justru. Jadi kebalik dengan ya, kita bersyukurlah pemuda-pemuda sekarang, saya kira harus bersyukur, harus bangga karena pemuda-pemuda sahabat-sahabat sekalian merasakan kaderisasi di kalau saya sekarang baru merasakan berkader di OKP setelah masuk di KNPI. Karena memang dunia aktivis ini ya dunia tempat kita mengasah diri. Nanti ketika sudah pas masuk ke KNPI, kan kita bisa adu argumen, bisa adu wawasan, sehingga apa yang akan kita lakukan untuk pemuda, kemajuan pemuda, jadi KNPI lah jalannya seperti itu. Untuk harapan dan motivasi kepada pemuda-pemuda yang lain supaya jangan minder nih, artinya Bung Ketua kan juga dari perbatasan pada Herang gitu ya, maksudnya tidak di pusat kota Pangandarannya, tapi kita bisa menunjukkan kualitas gitu. Ya yang terpenting kan kita komunikasinya lah, komunikasi. Kalau
silaturahmi ini bukan hanya baik di apa ya, di kacamata agama, tapi di luar itu juga konteks atau artis atau manfaat bersilaturahmi itu juga baik kan seperti itu. Tambah teman, tambah rezeki, tambah pengetahuan, tambah wawasan. Itu saja kuncinya seperti itu. Kita, kalau saya punya filosofi seperti orang-orang lain lah, seperti itu. Jadi satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu sedikit. Nah, itulah yang yang membuat kuat mungkin ya, yang membuat kuat. Kita punya teman banyak. Terus masalah percaya diri itu kan awalnya tadi dari komunikasi, terus intelektualitas kita juga banyak lah, jangan minder lah. Pemuda sekarang banyak ada media sosial, ada YouTube, ada apa lagi, buku yang online itu tinggal kita beli. Punya duit kita beli saja, tidak punya duit kita pinjam akun yang teman. Kalau sudah komunikasi kan juga bagus. Kalau memang malas, tidak mau baca buku, tidak mau lihat Google, lihat film yang ada faedahnya saja, itu kan ilmu pengetahuan kan seperti itu. Jadi jangan lihat film yang absurd lah gitu, yang judulnya absurd ngesot apa seperti apa itu yang mohon maaf, bukan tidak bagus. Kalau untuk hiburan bagus, cuman untuk menambah intelektualitas dan motivasi diri itu memang tidak ada menurut saya kan. Seperti itu boleh-boleh saja orang menilai kan seperti itu ya. Jadi banyaklah film-film yang seperti film yang perjuangan dulu, Mas Bung Karno itu ada Budi Utomo kan banyak tuh difilmkan, sekarang udah difilmkan. Terus ada lagi siapa yang orang Cina itu, Soki itu kan bagus juga. Terus ada yang lainnya. Kalau memang males baca, males buka Google, males nonton YouTube, ya film saja. Saya kira jadi pengetahuan. Jadi percaya diri ini diawali dari komunikasinya yang baik, intelektualitasnya menunjang, moralnya bagus. Saya kira itu saja, 3 kunci itu saja bisa membuat rekan-rekan atau sahabat-sahabat pemuda, kemana saja sahabat-sahabat pemuda pasti diterima. Nah, kalau sekarang kan sudah perubahan zaman, jangan minder, kok enggak sekolahnya nggak tinggi dan lain sebagainya karena memang kekurangan biaya. Mohon maaf. Kalau hidup di zaman era sekarang, saya kira sudah tidak ada alasan pemuda untuk tidak melanjutkan sekolah sejak SMA. Seperti di Pangandaran ya, kebijakan Pak Bupati kan sudah jelas. Pak Bupati, Pak Haji Jaja Wirinata membuat kebijakan terkait pendidikan ya, pendidikan untuk pemuda nih, bagaimana di Kabupaten Pangandaran? Saya kira tadi saya sebutkan bahwa untuk pemuda, sahabat-sahabat pemuda sekalian yang lahir di era sekarang di Kabupaten Pangandaran khususnya, saya kira sudah tidak ada alasan lagi, wah saya tidak minder itu karena saya tidak kuliah, saya itu kurang ilmu pengetahuan itu. Kalau ada pemuda yang hidup di zaman sekarang, pemuda yang sekarang hidup nih, yang zaman sekarang masih hidup seperti itu, saya kira itu bukan kesalahan orang lain, bukan kesalahan orang tuanya, bukan kesalahan orang lain, itu kesalahan dirinya yang malas saja, seperti itu. Jadi karena kemalasannya yang membuat dirinya bodoh, itulah kalau saya boleh kasar. Karena apa? Karena pendidikan misalnya kuliah, perguruan tinggi universitas di Kabupaten Pangandaran, Pak Haji Jaja Wirinata, Bupati Kabupaten Pangandaran sudah membuat kebijakan. Dibayar setengahnya oleh Pemda. Misalnya kita berkuliah di Kabupaten Pangandaran, berapa sih uang semester? Seperti itu. Misalnya uang semester 3 juta misalnya, 1,5 juta sudah ditopang oleh Pemda. Semester itu 6 bulan loh. 6 bulan, 1,5 juta misalnya, dibagi 6 bulan berapa sih? Kan seperti itu. Biaya rokoknya saja lebih mahal itu daripada biaya kuliahnya. Kalau pemuda yang sudah merokok kan seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang masih saja ada pemuda yang minder gara-gara saya tidak berkuliah, orang lain punya gelar, saya tidak, saya kira itu mah pemuda zaman dulu lah. Itu zaman sekarang udah jangan lagi seperti itu. Itu kalau seperti itu ya malas saja. Iya. Sekarang sudah banyak lah. Masa sih kalau misalnya pengen menambah pengetahuan, tadi saya bilang bisa nonton di YouTube.
Di saat kita buka Google, medsos dan sebagainya, saya tidak punya kuota datang ke sekretariat KNPI gratis, gitu kan? Kita tidak password di wifi-nya, silahkan diakses. Kita tambah kuotanya 40 Mbps kan seperti itu. 40 Mbps ini apa sih yang nggak kebuka oleh kecepatan yang 40 Mbps kan seperti itu ya. Jadi tinggal saja gunakan. Saya berharap justru nanti setelah syukuran ini, tempat ini, sekretariat kita yang baru ini, ya berharap ini justru jadi ruang pemuda lah, dibebaskan untuk ruang pemuda. Jadi pemuda apa saja yang usianya pemuda, mau tergabung di OKP, mau tidak, silahkan datang ke sini. Kan seperti itu. Ada pemuda yang bingung, datang saja ke sini kan seperti itu. Saya bingung nih, itu. Mau cari jodoh? Cari jodoh, datang ke sini kan seperti itu. Saya bingung mau hidup ini mau kemana arahnya, dan datang ke sini pasti di sini banyak lah. Pandai, banyak orang yang pandai menasihati di sini. Ada yang lebih berpengalaman dari kita. Karena kita itu hidup tidak ada yang lurus, tidak ada yang pintar. Kita menghadapi dunia itu kan tidak ada yang pintar, kan seperti itu. Ada yang pintar mencari uang, belum tentu dia pintar untuk bergaul, kan seperti itu. Ada yang pintar bergaul justru tidak punya apa-apa, kan seperti itu. Jadi tidak ada yang pintar lah di dalam menghadapi dunia ini. Ya semuanya juga pengalaman, kan seperti itu. Nah, di KNP ini banyak aktivis-aktivis, pemuda-pemuda yang kita undang sengaja untuk menambah wawasan pengalaman kita. Yang dulunya ada aktivis 98, kita undang. Mereka bisa bertahan hidup seperti apa dulu kan gitu kan. Seperti itu. Jadi motivasi kita lah. Dengan ini mah kita merasa kurang biaya dari orang tua kan seperti itu. Terus pergaulannya bebas, terus kemana-mana. Yang saya takutkan justru itu. Jadi kalau daerah wisata ini harus kentalnya dengan budaya, karena jangan sampai budaya Pangandaran ini tergeser oleh budaya yang datang dari orang luar Pangandaran. Kalau kita anggap yang sukses lah, yang wisata yang sukses, yang sudah kelas, yang sudah mendunia, ya Bali lah seperti itu. Tidak ada budaya Bali yang tergeser oleh luar negeri kan seperti itu, oleh budaya Barat. Jadi justru tari kecak ini sudah menjadi misalnya tari kecak, terus gamelan, ini sudah menjadi wisata, kan bagian dari wisata. Banyak orang yang ingin luar negeri yang ingin belajar gamelan. Kalau kita punya ronggeng, katanya dulu kan sejarahnya ronggeng ini dari Pangandaran. Apa namanya dulu tuh? Rengganis. Iya, Putri Rengganis itu ya, Ratu ya. Ratu Rengganis ini dulu ronggeng ini dijadikan sebagai alat merebut kekuasaan pada waktu itu, karena katanya ada di Bagolo itu ada bajo bisa kan gitu ya Bagolo. Katanya seperti itu katanya sejarahnya. Jadi dulu itu ketika mengusir perompak atau bajak laut atau bajul atau bajo itu Putri Rengganis itu menggunakan media ronggeng. Kenapa di kita tidak dibudayakan? Misalnya tiap malam minggu di Pangandaran ada seni ronggeng yang dikhususkan khusus untuk masyarakat dan wisatawan, digratiskan. Nanti kita bisa lah kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Saya kira KNP bisa mengisi ruang-ruang kosong yang tidak terpikirkan oleh orang-orang tua kita di pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya konsepnya Bung Ketua itu sendiri. Kita juga melihat kan senior-senior sebelumnya ya, kita banyak sekali kan senior-senior alumni dari KNPI gitu kan yang menjadi mengisi beberapa jabatan di Kabupaten Pangandaran. Nah, untuk ketua sendiri nih, ada nggak rencana ke depan gitu, maksudnya harapan untuk diri sendiri nih khususnya menghadapi situasi Pangandaran hari ini? Karena kita kemarin hasil rapat kerja itu kan di situ sudah jelas harus mendukung minimal menjadi bupati atau wakil bupati selanjutnya dari KNPI. Ada nggak keinginan untuk ke sana? Bupati saja, minimal bupati lah, minimal ya. Kalau hasrat, ambisi dan lain sebagainya pasti ada lah. Karena kita sudah terbiasa berpolitik kan. KNPI ini miniatur Chandra dibukanya politisi kan seperti itu kan. Orang-orang banyak bilang seperti itu karena kita sudah kadung berpolitik lah, kalau kata yang lain mah seperti itulah katanya seperti itu.
Kalau senior-senior kita ya banyak ya. Saya kira banyak yang menempati tempat-tempat yang strategis lah di Kabupaten Pangandaran. Ada Kang Tadin, Kang Mas Puri, Kang Andis, Kang Untung, Kang Roy itu, terus Kang Soleh. Kang Soleh sekarang jadi anggota dewan, malah di dewannya juga punya jabatan dan sebagainya. Terus siapa lagi sih? Kang Oteng, kan banyak lah kalau disebutkan satu persatu. Kang Oteng sekarang jadi kepala desa yang luar biasa aktif. Terus banyak lah kalau disebutkan Haji Agus kan bendaharanya dulu. Terus Kang Iwan sekarang dan berproses dan lain sebagainya. Nah, ke arah situ ada. Cuman yang paling penting bagi saya sebenarnya ini bukan pencitraan. Kalau saya buat moto hidup itu khairun nas anfa'uhum linnas, itu bukan saya sodorkan untuk pencitraan, tetapi untuk membiasakan diri ketika saya lihat misalnya status WA saya atau profil Facebook atau profil IG saya di situ langsung lihat terus tiap hari khairun nas anfa'uhum. Sebagai saya, dimanapun posisi kita, mau jadi apapun kita, kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, percuma saja. Saya pernah di omongan, kalau di omongan itu apa ya? Dikasih tahu apa ya? Di obrolan, kalau bahasa Sundanya apa ya berarti bahasa Indonesianya? Itulah dikasih petuah lah. Itu kurang lebih. Sama Pak Bupati. Kata Pak Bupati seperti itu. Di posisi manapun kamu, mau jadi apapun, kalau tidak bermanfaat ya percuma. Buat apa? Kan seperti itu, buat apa? Saya sekarang jadi, misalnya saya bekerja di desa, terus saya menjadi ketua KNPI, tidak bermanfaat bagi orang lain, ya mending keluar saja kan seperti itu. Jadi dimanapun posisi saya nanti ke depan, mau jadi bupati, mau jadi wakil bupati, mau jadi ketua dewan, mau jadi anggota dewan, misalnya seperti itu kan seperti itu sering disuruh-suruh, nanti ketua KNPI itu biasanya menjabati posisi-posisi politik dan lain sebagainya. Nah itu kan biasanya, kan belum tentu kan seperti itu. Saya kira bagaimana takdir dan nasib yang membawa saya saja. Cuman tadi yang penting saya bisa bermanfaat di posisi manapun, saya inginnya bermanfaat. Nah terus banyak juga ini juga saya perlu dibahas ini, Bung Bendung. Ini saya juga banyak, pemuda ini banyak yang berpikiran sekarang justru, wah jadi PNS ya, misalnya seperti itu ya, jadi PNS, jadi primadona lah. PNS itu sebuah jabatan, sebuah pekerjaan yang menjadi primadona. Jadi anggota dewan, jadi apa lagi? Nah, jadi bupati banyak ini yang pengen ke arah sana, terutama di kalangan aktivis. Tapi tidak ada satu pemuda pun yang berpikir siapa sih yang nanti yang menjadi pengganti pengusaha di Kabupaten Pangandaran. Ingat loh, Bu Susi itu jadi menteri dari pengusaha loh. Iya. Kan seperti itu ya. Betul. Dari kalangan profesional loh. Kita punya kebanggaan Kabupaten Pangandaran punya Bu Susi Pujiastuti yang pernah jadi menteri, berangkatnya dari pengusaha loh. Kan seperti itu. Karena Bu Susi ini merasakan pahit manisnya berusaha di bidang perikanan, sehingga dijadikan menteri KKP kan seperti itu ya. Nah, kita tidak ada yang berpikir ke arah situ. Misalnya kita pemuda konsentrasi dari kecil usaha kerang misalnya di Kabupaten Pangandaran, tinggal mood ya, jadikan apa berproses atau kita berproses dijadikan apa yang barang berharga misalnya, sehingga dilirik oleh nasional bahkan internasional, tidak menutup kemungkinan kita dijadikan menteri UKM nanti kan seperti itu. Iya. Itu menteri ekrap lah gitu. Itu kan keren ya. Bu Susi kan saya kira keren itu. Itu harus menjadi contoh dan motivasi. Saya kira Bung Bendung, Bu Susi ini harus kita undang ke sini. Bu Susi, Pak Bupati, kita harus undang ke acara seperti ini untuk menambah motivasi pemuda minimalnya. Karena Pak Bupati juga tidak berangkat dari orang tuanya yang sukses kan seperti itu. Bu Susi juga seperti itu. Terus Pak Wakil juga tidak seperti itu. Pak Ketua DPRD atau kebanyakan anggota DPRD yang di Kabupaten Pangandaran juga tidak berangkat dari orang tua yang sukses. Mereka merangkak dari nol. Nah ini yang jarang pemuda ketahui. Pemuda itu, kita itu nonton, melihatnya ketika dia sudah jadi. Wah Pak Bupati enak enak lah. Seperti itu ya. Kalau Bu Susi sekarang enak naik kapal kemana aja bebas misalnya gitu. Ya enak lah kalau melihat sekarang perjuangannya. Kan seperti itu yang jadi kita lupakan. Perjuangan Pak Bupati ini seperti apa?
perjuangan Pak Wakil Bupati ini seperti apa? Perjuangan tokoh-tokoh sentral di Kabupaten Pangandaran ini seperti apa? Perjuangan mereka, perjuangan beliau itu seperti apa? Untuk mempertahankan reputasi dan eksistensinya. Kan seperti itu. Kalau kita melihat sekarang, ya iyalah saya juga pengen lah seperti itu kan, seperti itu. Cuma kita sering melupakan perjuangan. Prosesnya juga ya. Mungkin ini yang paling penting untuk pemuda Pangandaran. Nah, itulah wajengan dari Ketua KNPI Kabupaten Pangandaran. Memang kadang orang hari ini melihatnya yang instan-instan saja gitu, karena males lah terlalu lama atau apa ini itu kan. Banyak sekali juga di kita khususnya nih di kepengurusan kita kan juga perlu lah sedikit ada kita nanti sambil syukuran mungkin ya Ketua, sambil ngariung juga kasih motivasi juga nih harus kita nanti kasih motivasi pengurus DPD KNPI Kabupaten Pangandaran ini kan ada 99 orang, 99 tokoh. Saya juga tidak muluk-muluk yang 99 ini pasti bakal aktif semua, karena itu sudah kebiasaan di dunia organisasi ya. Pasti ada yang eksis, ada yang tidak, itulah sudah biasa, dan kita juga tidak dibuat masalah lah, biasa saja. Itu kan ada yang eksis terus, itu sesuai dengan nanti kalau bahasa kerennya nanti waktu yang akan tereliminasi dengan sendirinya. Siapa yang akan tereliminasi di kepengurusan ini, siapa yang terus seperti itu, siapa yang eksis sampai punya motivasi dan lain sebagainya untuk hidup ke depan seperti itu. Saya kira ini paling penting juga untuk pengurus, nanti kita motivasi untuk mereka bisa aktif, bisa memperjuangkan keinginan-keinginan pemuda, atau bisa menampung masalah-masalah pemuda, atau justru yang paling bagus bisa memecahkan masalah pemuda. Oke, ya itu dia harapan dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran. Tidak terasa nih Bung, sudah lama juga kita berbincang. Oke, kita cukupkan dulu, nanti bisa dilanjut lagi atau sebetulnya banyak, ini masih banyak bahasan, cuman ya kita kan juga terbatas oleh waktu ya. Kalau dibahas semua satu segmen ini tidak menarik, cukup, tidak menarik lah. Iya, betul sekali. Karena sudah cukupkan dulu topik pembahasan kali ini, kita jumpa di lain waktu dan lain kesempatan dengan ini bisa ditonton di mana ini? Di mana saja. Ada channelnya YouTube-nya KNPI ada, di TikTok ada, di YouTube-nya saya juga ada, YouTube-nya Ketua nanti juga saya kasih supaya semua orang bisa menonton. Oke, kembali lagi di channelnya Pojok Aspirasi Pemuda, Pemuda Percaya Diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.